Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat pecahan beberapa senjata yang terjatuh. Stadion itu pun langsung hening. Di bangku penonton terlihat Airel yang hanya ternganga. Begitu juga dengan para penonton yang lain. Wah, wah, wah! Setelah hening beberapa saat, semua orang pun mulai sadar dari keterkejutan mereka. Lalu mereka semua bersorak. Beberapa dari penonton pun berkata, "Siapa anak itu? Dia luar biasa." Yang lain juga berkata, "Dia terlihat kalah di awal, tapi akhirnya menang dengan instan." "Apa dia benar-benar murid tahun pertama?" tanya penonton tak percaya. Terlihat di tengah stadion, keempat senior hanya melihat ke senjata mereka masing-masing. Nasdo pun berkata, "Jadi, aku tidak sebanding denganmu. Jadi aku tidak bisa mengeluh," ucapnya dengan wajah masam. Penonton pun bertanya-tanya, dari mana dia muncul. Orang yang berwajah lebar itu terlihat Ronan yang hanya berdiri diam. Dia pun melirik ke suatu arah dan bergumam, Terlihat Airel yang menarik baju dari penonton di sampingnya. Seraya berkata, "Kamu lihat itu, dia adalah adikku." Melihat itu, Ronan bergumam, "Dengan ini, dia tidak akan mengkhawatirkan kekalahanku." "Baiklah, sekarang." Lalu Ronan berkata, "Usaha yang bagus, senior." Para senior yang mendengar Ronan bicara pun hanya memandang diam pada Ronan. Ronan pun melanjutkan, seraya membungkuk memberi hormat. "Aku belajar banyak berkatmu. Aku senang bisa diterima di Pelion dan melakukan ini. Tapi kekuatan senior di luar perkiraanku. Aku sangat berterima kasih." Maria dan Asel yang melihat sikap Ronan, mereka tidak terkejut. Maria bertanya-tanya, ada apa dengannya? Begitu juga dengan Asel. "Apa dia sarapan dengan makanan basi?" tanya Asel. Lalu melanjutkan perkataan Ronan, "Tolong lupakan ketidaksopananku hari ini, dan aku harap aku juga bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan." Para senior itu pun terkejut dengan sikap yang Ronan tunjukkan. Mereka pun saling memandang. Namun tiba-tiba Braum merangkul mereka dan berkata, "Aku salah mengira kalau kau orang jahat. Bukan kuat saja, tapi junior yang sopan juga." Lalu melanjutkan, seraya memegang tangan Ronan, "Tapi kau tidak perlu rendah hati. Kau menang dengan adil dan menguasai keahlianmu. Tetaplah jadi dirimu sendiri, karena begitulah Pelion." "Itu tadi skill yang hebat, Ronan." Ronan pun menjawab, "Haha, senior juga terlihat berkobar dengan skillnya." Lalu Ronan bergumam, "Aku sudah menunjukkan keramahan sebanyak ini, jadi kakakku tidak akan mengkhawatirkanku lagi." Terlihat Airel yang terharu dengan sikap Ronan. "Ronan, kamu sudah tumbuh dewasa." Di sisi lain dari arena pertarungan, terlihat seseorang yang melihat kejadian itu. Dia pun tersenyum. "Ronan, kau orang yang sangat menarik." Lalu scene berpindah, tepatnya berada di bangunan Pelion. Terlihat beberapa hidangan makanan. Beberapa murid saling berbincang. Terlihat juga di salah satu meja ada Maria, Asel, dan Ronan. "Beneran," mereka bilang, "ini perjamuan upacara penerimaan. Aku penasaran bagaimana itu." Ronan pun menoleh ke samping dan berkata, "Jadi seperti ini ya." Maria pun berkata, "Katanya
Ini adalah lembaga paling bergengsi di ibu kota kekaisaran. Seharusnya kamu sudah menduga ini. Itu benar, ini tidak mengejutkanku lagi, jawab Ronan. Ronan, kamu sudah mengantarkan Kak Airel? Tanya Asel. Ya, iya, jawab Ronan, lalu melanjutkan. Dia selalu khawatir, jadi butuh waktu untuk menenangkannya. Terlihat pada saat Ronan mengantarkan Airel pun mengingatkan banyak hal. Makan teratur dan jangan lupa menulis surat. Jangan berkelahi dengan temanmu. Dan melanjutkan perkataan Ronan, aku juga menyuruh Cita pergi bersamanya untuk jaga-jaga. Terlihat Cita yang berada di atas punggung Airel. Dia memakai kacamata dan menggunakan sayapnya untuk memberi hormat. Pertanda dia siap melaksanakan tugas. Siap, Pak. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi aku tidak perlu khawatir dengan perjalanan pulangnya. Lagi pula Cita itu seekor naga, ucap Ronan. Mendengar hal itu, Asel pun berkata, kamu tidak pernah menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan kakakmu ya? Tentu saja, jawab Ronan. Sembari dia mengambil makanan di atas meja, dia melanjutkan, daripada itu, mari kita coba makanan yang ada di Pelion. Selamat Sebelum Ronan menyelesaikan perkataannya dan memakan makanan yang ada di tangannya, terdengar suara di belakangnya. Kau seriusan menikmati makananmu sekarang, Ronan? Tanya Sullivan yang tiba-tiba muncul dan mengejutkan Ronan lagi. Ronan pun menoleh. Dia pun menghempaskan makanan dan piringnya pun langsung pecah. Apa-apaan kau punya masalah sekarang? Apa maumu? Tanya Ronan dengan kesal karena selalu saja Sullivan mengejutkannya. Kenapa kau di sini? Pertarungan apa lagi yang kau rencanakan kali ini? Tanya Ronan. Sullivan pun menjawab, aku tidak datang untuk berkelahi. Aku hanya datang untuk memeriksa catatan penting. Catatan penting? Tanya Ronan bingung. Benar. Sullivan pun membenarkan, lalu melanjutkan sembari dia menulis-nulis sesuatu dan bertanya, di mana tempat tinggal Nona Airel? Apa itu jauh dari ibu kota? Mendengar dan melihat itu, Ronan pun bingung. Apa? Apa nama negara dari jalan menuju ke sana? Apa tempatnya punya keamanan yang baik? Apa sering muncul bandit? Tunggu dulu, jawab Ronan yang merasa aneh dengan sikap yang ditampilkan oleh Sullivan. Sullivan pun berkata dengan serius, tentu saja kau pasti sudah menyusun pengawalan yang layak, bukan? Aku yakin setidaknya kau akan menyewa tentara bayaran. Kalau tidak, kau lebih buruk dari tahanan rudalan. Sudah kok, sudah, dasar keparat, jawab Ronan kesal. Aku sudah menyusun pengawalan yang sangat ketat. Selagi tidak ada wyvern atau semacamnya muncul, tidak akan ada yang terjadi. Jadi jangan sok khawatir. Mendengar itu, Sullivan pun terkejut. Apa kau bilang? Jadi maksudmu, kalau wyvern muncul, Nona Airel akan diserang? Ini buruk, ucap Sullivan yang mematahkan pensil yang ada di tangannya dengan genggamannya. Sudah cukup, bajingan, Ronan membalas, lalu melanjutkan, kenapa kau malah membuat keributan soal kakakku? Kau pikir kau itu siapa? Memangnya kau siapanya kakakku? Sullivan pun terdiam. Itu, dia pun gelagapan, lalu melanjutkan dan menjelaskan, aku hanya khawatir soal perjalanan pulang seseorang wanita yang nasibnya bersinggungan dengan nasibku, ucap Sullivan. Ini reaksi alami dari kesatria untuk. Sebelum Sullivan menyelesaikan kata-katanya, terlihat langkah kaki seseorang. Ada beberapa orang yang lewat dengan aura yang mencekam. Ini pemandangan yang cukup menarik.
Serigala dari Gransia jadi banyak bicara, ucapnya yang mengarahkan perkataannya kepada Sullivan. Sullivan pun bertanya, "Ada apa? Apa kau perlu sesuatu di sini?" "Akalusia?" "Ya, wanita tersebut adalah Elizabeth Akalusia, murid tahun pertama, ranking 1 di jurusan medik. Jangan salah paham, Gransia, yang membuatku tertarik saat ini hanyalah Tuan Ronan," ucap Akalusia menjawab pertanyaan dari Sullivan. Ronan pun hanya tercengang. Lalu dia menunjuk pada dirinya sendiri. Aku?" tanya Ronan. "Kenapa aku?" Sullivan pun hanya terdiam dan memandangi Akalusia dengan tajam. Lalu dia menghela napasnya. Sepertinya kejahatan lain sudah dimulai. Urusanku sudah selesai di sini. Lakukan sesukamu," ucap Sullivan pada Akalusia sembari dia melangkah pergi. Namun tiba-tiba dia terhenti dan berkata, "Aku pikir setidaknya aku harus mengirim beberapa penjaga dari keluargaku untuk..." Sebelum menyelesaikan kata-katanya lagi, terlihat Ronan yang sangat kesal. Dia pun berkata, "Pergi sana." Ronan." Asel pun menarik baju Ronan, lalu berkata, "Orang itu adalah orang yang ada dalam babak pertama sebelumnya." Ronan pun menjawab, "Kau tidak perlu menjelaskannya lagi, Asel." Dia mendominasi. Terlihat Akalusia saat melawan musuhnya terlihat sangatlah OP. Itu bukan seperti seorang pemula, melainkan seorang profesional dalam pertarungan. Rasanya hampir berlebihan. Akalusia pun berkata, "Tidakkah kamu pikir memberi pelajaran itu perlu untuk mereka yang mengeluarkan cakar mereka? Kamu pasti mengerti apa maksudku. Benar kan, Tuan Ronan?" Ronan menjawab, "Aku tidak mengerti. Daripada itu, apa yang membawamu ke sini?" tanya Ronan balik. Akalusia pun melangkahkan kakinya untuk mendekat dan berkata, "Bakat yang kamu tunjukkan kali ini itu sangat menakjubkan. Jadi, aku datang untuk menawarkan sesuatu. Tawaran. Sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh penjahat kelas 3. Tawaran yang sangat spesial." Terlihat Akalusia yang menunjukkan sesuatu di telapak tangannya. Itu seperti sebuah kalung. Ronan yang melihat itu hanya diam dengan penuh tanda tanya. Dia pun bergumam, "Ini undangan dari Akalusia."